Shallatullah salamullah ala toha rasulillah. Shallatullah salamullah ala yasin habibillah. Shallatullah salamullah ala toha rasulillah. Shallatullah salamullah ala yasin habibillah. Mang Oot, Iya. kenapa Mang Oot menempati kursinya Pak Kiai? Kenapa menempati kursinya Pak Kiai? Hak saya. Mang Oot, Mas C. kursi Pak Kiai itu adalah haknya Pak Kiai. Tidak boleh diduduki, direbut Mang Oot. Masalah kursi, hak siapa saja, Mas C. Mang Oot itu sudah keterlaluannya, tidak takjim pada Kiai. Mau dihak, Ya apa itu dihak? dihakkan Kiai. Ini orang Jawa bisa ngomong silakan. Mas C. Nih dengerin. Saya duduk di kursinya Kiai. Mau duduk di sana hak saya. Ya, monggo, monggo. Iya, monggo. karena saya memang mau menggantikan Pak Kiai. Oke, monggo, monggo. Silakan lenggah, monggo. Dan hak saya untuk duduk di situ. Pak Jar, amankan kursi saya. Lah Mas C. kalau nanti Pak Kiai datang saya Terserah gimana? kamu mau duduk di mana. Pokoknya kursi saya tidak boleh didudukin. Tidak boleh Mas didudukin. Pajar, simpan barang di situ yang Tidak kira-kira boleh berbahaya. didudukin. Ya. Saya pengen tahu. Mas dia mau C. duduk di di situ. mana. Saya di sini. Saya di sini. Ya, Enggak jadi masalah. Sok silahkan. silakan Pak Ustadz. Saya Mau minta bertanya, mau bertanya. tolong. Begini, Nanya. Mau begini bertanya. Kang, begini Kang. Ya, Ini haknya siapa saja boleh duduk di sini. Tapi kan ada namanya norma, aturan, Norma. dan ada etika. ya. Pantas nggak seorang Mang Oot duduk di kursi singgasana Kiai? Ya itu? pantas atuh Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz itulah sirik ya. orang yang Sirik ego. Pak Ustadz. Ustadz nanya kalau nggak tahu mah. Aku Iya, bingung ini Pak makanya Kiai sok. kemana kok Ini nggak mau datang nanya. datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Monggo, monggo Pak Kiai lenggah. Ayo. Ya, Pak Kiai. Udah Mohon. Pak Kiai suruh main musik aja katanya. Oh iya, Main biarin musik Mang aja, Oot Pak turut ceramah, Kiainya. biarin pengen tahu aja saya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repotnya jadi Mang Oot, hidupnya kadang bolong. Kadang bolong. Aduh repot jadi Mang Oot. Duh repot jadi Mang Oot. Dasar Mang Oot. Jadi repot ya Pak Kiai ya. Ya. Nggak malu, nggak malu, nggak malu kalau Ya udah. saya malu. Kalau begitu mah Mang Oot mau balik lagi ke sana Nah, Pak di Kiai. sini aja. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, di wabarakatuh. situ aja. Mas C. yang di sini. Nggak mau? Pada nggak mau. Pak Ustadz atuh di sini. Keluarga Ramadan Dai TV. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Sangat bahagia kalau saya selalu bertemu untuk menyapa dan berbagi cerita, termasuk membagi kursi kepada orang yang memang dari kemarin ngincer kursi saya. Bager Pak Kiainya. Baik Pak. Tetapi persoalannya adalah sampai sejauh mana kedudukan yang kita miliki, kursi yang kita duduki itu bisa menjawab. Kita pun harus memahami sesungguhnya agama itu turun ke bumi untuk kemaslahatan orang-orang di bumi. Jadi sekali lagi jangan nganggap aturan-aturan dari langit tapi tidak menyentuh apapun persoalan bumi. Makanya itu yang disebut dengan hak asasi. Ada nilai asasi dari langit kepada kita orang bumi, lalu itu diamalkan. Apa itu? Dalam kitab Al-Muwafaqat, Abu Ishaq Asy-Syatibi menyebutkan ada 5 tujuan kita beragama. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Nah, makanya
kalau kita meyakini agama kita masing-masing, ya yakini gitu. Punya komitmen yang baik, punya komitmen benar. Siapa seorang muslim, dia yang berpuasa, berzakat, dan termasuk di bulan Ramadan ini. Siapa orang yang Kristen, baik Protestan atau Katolik, ya dia yang menebar kasih sayang. Kayak gitu. Nah itu yang harus dipegangkan oleh kita dalam beragama. Yang kedua adalah hifdzul aql. Akal kita itu harus dijaga. Makanya kenapa ada larangan menggunakan narkoba dan lain sebagainya, itu supaya pikiran kita tetap tidak terganggu. Tidak terkontaminasi oleh narkoba itu ya? Iya betul, kita harus menyelamatkan generasi. Karena dengan gampang misalnya orang terpengaruh. Yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta, kepemilikan. Jadi tidak bisa orang hanya karena dia berbeda lalu diusir. Setelah itu diambil tanahnya, diambil masjidnya, diambil juga kekayaannya. Nggak bisa dong, kita sudah punya pajak ke negara dan lain sebagainya seperti itu. Lalu setelah itu hifdzun nasl. Kita pun harus menjaga apa yang disebut dengan keturunan dan keluarga. Jadi kalau bapaknya masih rebut kursi, bapaknya sombong takabur, itu tidak menjaga Ke anak-anaknya. ke anak-anaknya. Nggak boleh itu ya. Ya nggak boleh. Oke, pindah. Apalagi suruh-suruh begitu. Gak apa-apa lah. Nah yang ketiga, yang kelima, tadi apa tadi? Coba diulangi. Pak Darto. Hifdzuddin. Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua? Hifdzul aql. Hifdzul nakal. Hifdzul aqli. Ya, ingat menjaga agama itu dengan perilaku yang baik. Ya. Jadi jangan sampai di KTP kita ada muslim, tetapi kok nyopet, tapi kok korupsi gitu. Itu malu-maluin. Itu namanya tidak hifdzuddin. Yang kedua hifdzul aql, menjaga akal sehat kita, rasionalitas kita, jangan sampai terganggu. Lalu hifdzul mal, kepemilikan. Lalu hifdzun nasl, itu keluarga. Ada lagi hifdzul ard. Hifdzul ard itu adalah menjaga muru'ah, menjaga Etika. etika. Makanya kita punya etika, sopan santun, tidak rebut kursi. Iya. Saya walaupun ikhlas tapi ngambek juga ini persoalannya. Karena di sana enak, empuk. Iya, Di sini ada kok begini? senderannya. Katanya ikhlas Pak Ustadz, tapi masih Nah, ngegerewet. coba dimohon. Coba diulangi Pak. Diulangi. Yang 5 itu. Kalau itu bisa dijawab oleh Mang Oot, maka Mang Oot boleh mengambil kursi ini. Silahkan syuting selama-lamanya. Saya tidak akan pernah ke sana lagi. Ayo. Karena memang selesai. Ayo. Silakan. Satu, Hip. hifdzul. Katanya sudah jadi kiai. Saya. Nih, hifdzul din. Hifdzul din. Hifdzul akal. Hifdzul Hifdzul nasl. ngasal. Hifdzul Hifdzul mal. Hifdzul mal. Hifdzul Sekolahan. itu Si Mas. Hibul itu mah. Hifdzul apa tadi yang terakhir teh pakai? Hifdzul arts. Hifdzul ard. Berarti Mang Oot tidak bisa dan tidak hafal. Mohon. Ya makanya Mang Oot pengen pindah. Iya, baik-baik. Ya, benar. Minta maaf. Ini bulan Ramadan. Maaf, Pak Kiai. Sekarang gantikan Darto. Sekarang kalau Anda mau menggantikan posisi saya, silakan main alat musik. Ya nanti Ini atuh. sekarang. Bisanya ini. Terserah, pokoknya bisa main alat musik di situ. Terus? Enak nggak? Enggak enak. Bukan bidangnya. Bukan Monggo. bidangnya. Silakan. Mang Oot tuh bidangnya di sini. Iya, bidang saya pakai. Ini apa lagi? Nah, keluarga Ramadan Dai TV. Sebenarnya sederhana sekali kita dalam beragama. Ketika kita diperintahkan untuk memasuki Ramadan ini sebagai madrasah ruhani, maka 5 poin itu menjadi penting bagi kita. Apakah Ramadan kita dengan puasa dan qiyamul lail berupa tarawih, sedekah, mengeluarkan zakat, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang berkualitas, apakah itu bisa menjaga agama kita? Itu harus betul-betul dijawab. Jangan sampai itu justru ada orang yang ingin tadarus Al-Quran, tetapi suaranya sampai ke atas, mengganggu orang yang istirahat. Berarti dia sudah tidak memperlihatkan sisi keberagaman yang baik, yaitu memberikan rasa aman kepada orang lain. Begitu pula soal akal, rasionalitas kita harus berjalan. Orang yang berpuasa itu artinya orang yang menunda kesenangan. Orang yang berpuasa itu bukan sekedar pindah makan. Di kita kadang-kadang siangnya tidur kayak beruang. Lalu setelah itu baru makan. Makannya itu maghrib makan, ba'da isya makan, lalu
jam 10 makan apa bedanya? Kita belajar untuk mengosongkan perut agar kita tahu banyak orang yang boro-boro bisa ingat nanti makan maghrib. Dia tidak ada sama sekali bayangan untuk bisa makan. Dia bisa menerima makanan, tapi itu adalah mungkin makanan terakhir bagi dia. Begitu pula kita merasakan kenikmatan bersama keluarga di masjid-masjid. Tapi berapa orang yang masih hidup di bedeng-bedeng pengungsian. Mereka yang berusaha untuk mengungsi dari Timur Tengah ke Eropa dengan mengarungi gelombang yang ganas. Kepedulian itu harus muncul. Begitu pula apa yang disebut dengan hifdzul mal, menjaga kepemilikan. Tidak boleh ada yang mencuri, merampok, mengambil hak orang lain. Hari ini kan terjadi begitu. Atas nama kelompok sesat, kelompok yang zalim, kelompok tiba-tiba orang mengambil seenaknya saja. Nggak bisa dong. Negara harus hadir pada konteks ini. Begitu pula hifdzun nasl. Ini kan kesempatan kita untuk mencintai anak-anak kita. Karena betapa bahagianya kalau anak-anak kita bisa berkumpul dengan kita, meneruskan perjuangan kita. Dan itu yang harus dipertahankan selama Ramadan ini. Lalu hifdzul ars. Nah inilah yang penting bagi kita sehingga betul-betul dalam menjaga itu hak asasi, hak yang dimiliki secara asasiah oleh seluruh manusia bisa dijaga oleh kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi jangan ngajak-ngajak orang sambil awas ya. Kalau kamu tidak ikut tarawih 20 rakaat, awas ya. Nggak usah. Jangan sekali-kali. Tapi dengan hal yang lembut, hal yang rasional kita ajak semuanya. Makanya Ramadan, mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir nih Mang Ot. Amin. Ya. Amin. Karena ada orang yang mungkin ini Ramadan tiba-tiba besoknya meninggal. Iya. Masih ingat itu banyak sekali peristiwa seperti itu. Kita makanya selalu berpikir bagaimana caranya ini Ramadan yang terbaik. Lalu nanti nilai spiritualitas Ramadan itu terus dilaksanakan di 11 bulan pasca Ramadan. Jangan sampai Ramadan beres, ke masjidnya pun beres. Selesai. Ramadan beres, medit lagi. Menit lagi kumat. Kumat maning. Kayak Kumat gitu. maning. Seperti itu. Lalu orang yang biasanya dia baca Quran berhenti juga. Harusnya spiritualitas Ramadan itu kita bawa di bulan-bulan 11 bulan pasca Ramadan. Makanya keluarga Ramadan Dai TV, kita tidak berharap ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Tapi tidak ada yang tahu ketika musibah menimpa kita, ketika tiba-tiba rumah kita hilang entah kemana, ketika kita kehilangan orang terdekat dengan kita, kita tidak tahu. Mungkin justru ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tetapi sekali lagi, isi Ramadan ini dengan kebaikan, kapanpun kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting Ramadan ini memberi makna bagi peningkatan kualitas keimanan dan memberi makna pada nilai-nilai kemanusiaan kita. Ramadan berkah menguatkan hak asasi kemanusiaan kita. Ngomong-ngomong masalah hak asasi, ini tentu di Qurannya ada, ya Pak Kiai ya. Nah, ini saya pengen tahu teks di Al-Qurannya. Katanya mau jadi kiai. Silahkan Mas CE. Loh kok ke saya? Pak Ustadz ya. Pak Ustadz nanti direbut lagi kesempatannya. Mohon maaf. Iya, maaf. Silahkan Pak Ustadz. Itu topinya sudah merah, maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang engkau sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan engkau juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abadtum, dan saya juga tidak menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ikhda salasin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinhil mufaraqah lil jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dan tidak dihalalkan seseorang menghabisi nyawa seseorang yang lain kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah pezina, yang kedua adalah orang yang membunuh, dan yang ketiga adalah orang yang membuat onar atau provokator. Rawahul Bukhari wa Muslim. Iya, keluarga Ramadan Dai TV, sekali lagi komitmen kita dalam beragama adalah komitmen bagaimana kita yang pertama adalah menjaga agar nilai-nilai keberagamaan kita itu tetap ada dalam kehidupan. Jadi dulu ada seorang tokoh namanya Muhammad Abduh. Dia ketemu seorang filosofis Perancis namanya Renans. Renans diberitahu bahwa Islam itu isinya bagus, Qur'annya nilainya bagus, lalu hadisnya isinya bagus. Kata Renans, oke, saya setuju. Tetapi tunjukkan kepada saya komunitas mana, orang mana, negara mana yang mengamalkan Islam tapi sesuai dengan nilai-nilai itu. Terkejut dengan pertanyaan itu. Artinya kita harus betul-betul menjaga agama kita dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai teksnya bagus, agamanya bagus, tetapi tertutup oleh perilaku kita yang jelek. Makanya keluarlah kalimat dari Muhammad Abduh ketika dia jalan-jalan ke Eropa, Ra'aitul Islama dunal muslimin wa ra'aitul muslimin dunal Islam. Saya melihat orang-orang Islam tanpa nilai Islam. Jadi Islam itu tidak hanya dilihat dari pakaian yang kita pakai, berjubah dan lain sebagainya. Tetapi Islam itu akan terlihat dari bagaimana kita berkompetisi secara sehat, bekerja keras seperti itu. Nah, tetapi dia bilang Ra'aitul Islam dunal muslimin. Saya melihat nilai-nilai Islam justru dipakai oleh orang non-muslim. Kita ke Singapura misalnya. Di sana nggak ada orang seenaknya membuang sampah. Coba di kita jangan-jangan sampah, orok aja, bayi aja dibuang. Boro-boro sampah. Iya kan? Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita menjaga agar yang namanya akal kita ini tetap sehat. Tidak boleh ruksak. Tidak boleh ada yang menghalangi cara berpikir kita, termasuk juga kesehatan berpikir kita. Begitu pula harta, begitu pula tadi yang namanya keturunan. Jiwa harus dilindungi. Nah, makanya di hadis itu dijelaskan bahwa tidak boleh ada orang melenyapkan nyawa orang lain, kecuali dia orang yang tentu di beberapa negara yang mempercayai hukuman mati misalnya. Nah, ada orang yang usul para pengedar narkoba itu memang tetap harus dihukum mati karena begitu jelas kejahatannya. Nah, ini dibetulkan. Nah, pada proses ini makanya surat yang dibaca itu adalah surat tentang bagaimana kita menghadapi orang lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Ayo kita bersaing. Fastabiqul khairat. Nggak perlu kita berdebat soal dasar agama, tetapi yang penting adalah argumennya yang penting. Argumen siap beragama, setelah itu kita lakukan dengan nilai-nilai kesolehan. Implementasi. Itu yang halus, Pak. Oh iya, kalau saya kan takjim pada kiai, selalu mempelajari. Implementasi. Ya. Artinya Ejawantahan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Tapi kalau ditanya mending mana? Orang yang soleh, orang yang kelihatan soleh tapi banyak salah, orang yang salah tapi sebenarnya soleh. Mending yang salah tapi soleh. Yang salah tapi soleh. Yang kelihatan salah tapi soleh. Contoh Mang Oot. Mang Oot. Oh iya terus. Mang Oot kelihatannya salah. Tapi dalam praktek kesehariannya Mang Oot mah soleh. Itu ya. Jadi Soleh, Mang Oot. orang yang soleh itu yang suka ngerebut kursi orang. Orang yang soleh itu yang ingin merebut posisinya orang. Kan itu mah proses untuk menuju soleh. Oh gitu. Proses untuk menuju soleh, Mang Jadi Oot. orang yang soleh nggak itu- begini Mas JE, sugan aja Mang Oot duduk di kursinya Pak Kiai jadi soleh. Oh, gitu. Itu maksud Mang Jadi Oot. orang yang soleh itu selalu melakukan pembenaran terhadap kesalahan. Ya kan pembelaan namanya Oh juga. gitu ya. Iya, berarti saya yang Iya, salah. Saya yang pembelaan. salah Kiai, Mang Nggak Oot yang apa-apa. soleh. Iya. Nah, makanya kesolehan itu harus dilihatkan. Apa yang disebut dengan kesolehan sosial itu. Iya. Jadi suatu saat
putrinya Sayyidina Abu Bakar bernama Aisyah, itu ditanya ayahnya, Aisyah, itu suamimu, maksudnya Rasul, melakukan banyak hal kebaikan, ada nggak ya yang bisa tidak bisa saya ikuti? Lalu kata Siti Aisyah, loh bukankah ayah dulu yang bareng di guha ketika dikejar-kejar oleh orang-orang yang membenci keadilan, membenci persaudaraan? Bukankah ayah yang dulu bareng malah dipersilakan jadi imam? Tapi ada nggak ya? Oh ada. Akhirnya coba ayah ke sana. Ternyata di sana ada seorang pengemis buta, tapi dia seneng banget mencaci maki orang, termasuk mencaci Rasul. Tapi Rasul kalau datang dia kasih minum, dia kasih makan, setelah itu dia bersihkan ininya. Setelah makan dia selalu mencaci, ini ada orang namanya Muhammad, kerjanya cuma menghancurkan tatanan-tatanan sosial. Padahal Nabi Muhammad ketika itu justru ingin membenarkan nilai tata sosial. Sampai meninggalnya, orang itu nggak tahu itu Nabi Muhammad. Nah ketika dicoba oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu dia beri makan, dia bilang, ini siapa? Aku nggak pernah disuapin kayak gini. Loh siapa yang suka nyuapi kamu? Ada orang yang nyuapiku dengan penuh kasih sayang. Siapa dia? Itu Muhammad. Kata Abu Bakar, itu Muhammad yang selalu dicaci olehmu. Bayangin dicaci maki aja. Masih melakukan Masih gitu. Kalau Mas CE ngasih makan tetangga, lalu tiba-tiba dia dimarahin dan lain sebagainya, dia pasti bilang, oke lah aku kasih makan lagi, kasih racun dikit. Kan gitu. Seharusnya banyak orang-orang kebaikan, orang-orang yang berbuat baik dan ingin berbuat baik itu justru karena kesabaran kita. Nah inilah nilai harmonis dalam kehidupan yang maha luas, yang berbeda, pluralitas bangsa dan negara. Datang kemanapun kita akan dihormati, dihargai karena nilai itu yang kita pakai. Nilai asasi yang ada pada jiwa-jiwa manusia dan itu kita terus bawa kemanapun. Memperjuangkan banyak hal, memperjuangkan bagaimana orang tetap dihargai dengan keyakinannya dan kepercayaannya. Orang dihargai dengan cara penggunaannya akan menjaga keturunan, termasuk juga kepemilikan serta nafs, yaitu jiwa-jiwa. Makanya keluarga Ramadan Dai TV, Ramadan akan terus mengasah, mengasuh dan mengasihi jiwa kita sehingga kita muncul menjadi pribadi-pribadi muttaqun, pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi yang menghargai perbedaan, pribadi yang berjuang demi kemanusiaan, pribadi yang selalu mengutamakan nilai-nilai perjuangan untuk merubah keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq lil aqwamit wal hadi ila sawis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung ku memikirkan perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai.